Lombok mirasa sakati satunggal bumi satu jati. Dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Yang kedua, sambutan dan uraian singkat tentang perjuangan almarhum Haji Lalunuddin. Kepada yang kami hormati dan kami banggakan, Ayahanda Lalu Nuruddin, kami persilakan. Uli ajni hakim na rasulullah Allah allazi khalaqa as-samawati wal ardh fi sittatin ayyam semesta atas ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju biha wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sihru syari fi sa'ir asma'i jadi kami di dalam yang mami yang saya muliakan hadirin hadirat yang kepanggih di pesarian Haji Lalunuddin bin Putrawangsi bin Demung Runtuh bin Demung Supri bin Demung Langgali bin Mas Panji Turu bin Mas Panji Patri bin Mas Panji Butuh Bekam Intan Kemarasari bin Mas Panji Undur Putih bin Mas Panji Komando Patri dan Pengaji Kemana Haji dan selanjutnya ini nasab-nasab dari Haji Lalunuddin. Jadi nasahan yang ampura dari tiang yang ane sisip piwal kurang langkung dari tiang ya agung-agung sinampura mami banyak-banyak kita senang. Ini mungkin ini sekapur sirih untuk kita mengetahui siapa ini yang kita sebagai napak tilas kita sebagai tunggak asal daripada silsilah ilmu yang kita ini. Jadi sebetulnya sejarahnya dari Pejanji dulu Mas Panji Patria niki atau disebut Demung Patria niki datang ke Penengis sekitar tahun 1692. Dia namanya sebetulnya Mas Panji Komala Patria. Ya, saudaranya dari Mas Panji Meraji Sakti. Dan dia datang ke Penengis minta suaka di sini ketika Komala Kusumo ditawan oleh anak Agung Karangasem dan dibuang ke ujung pesisir. Dan Mas Panji Meraji Kusumo lari ke Jawa. Dan Mas Panji Komando Patria atau Demung Patria itu mengungsi ke sebuah tempat di Kapeng. Pertama kali dia datang ke Penengis. Daerah Penengis ini jadi di sana ceritanya dia datang. Jadi ini perlu sedikit yang supaya rinci, rinci dari mana asalnya, supaya jangan kita nanti di atasnya siapa gitu kan. Nanti kita baca Fatihah niki nasab pelang niki ya bontol niki yang benar. Gitu. Nah akhirnya Mas Panji Turu di sini menetap di Kapeng dan dari perkawinannya melahirkan seorang anak, seorang putra yang namanya Mas Panji Turu. Mas Panji Komando Patria ini punya bije namanya Mas Panji Turu.
Nah, Mas Panji Turu ini mendoang biji telu ya. 3 punya anak 3. Yang pertama namanya Demung Paritu. Yang kedua Demung Sul, Demung Paritu dan Demung Nanggali. 3 banyak. Demung Sul ini dia pindah ke daerah Mangkung, beranak pinak di Mangkung ceritanya. Dan Demung Paritu ini pindah ke Selebung Ketangge dan beranak pinak di Selebung Ketangge. Dan yang tinggal di Kateng itu namanya nenek laki atau nenek laki Demung Nanggali. Jadi runtuhnya Pejangi itu pada tahun 1692 akibat pemberontakan Banjar Betas dan dibantu oleh Anak Agung Karangasem. Yang di Kateng iki Demung Nanggali ini bendoyang biji 4 dengan biji ini. Yang paling besar namanya Demung Supri, nenek laki Supri atau disebut Demung Supri. Yang kedua namanya nenek laki Jalang. Yang ketiga namanya nenek laki Borayang. Yang keempat namanya nenek laki Senjati. Nah, makin keceritaan ini yang 4 orang ini karena dendamnya yang dari Pejangi dulu congah kepada Anak Agung Karangasem. Nah, congahnya ini lah congah Anak Agung Karangasem terjadilah perang lah antara 4 orang ini biji dan darahnya dari Pejangi ini. Akhirnya Anak Agung Karangasem, Anak Agung Karangasem Mataram tidak kalah taktik. Anak, istri, anak-anaknya ditawan semua dibawa ke Mayuri. Hanya ditawan itu dan diancam kalau tidak mau menyerahkan dirinya saya akan bunuh habiskan semua keluarga. Nah, ini jadi pertimbangannya walaupun sakti ya anak sedihnya sedikit sedini dijejari atau mati nyerahan diri wae jadi ini nggak angkat sedikit dari nyerahan diri seempat itu di Mayuri dibawa ke Mayuri dan mau dieksekusi yang 4 di Mayuri. Ternyata ceritanya nggak bisa dibunuh oleh senjata apapun yang Pak Niki ceritanya. Sampai kebingungan ujungnya dari Anak Agung Mataram untuk mau membunuhnya tidak bisa. Dan setelah itu mengambil pertimbangan dari para pedande, para penasihat semuanya mungkin ada permintaan. Akhirnya keempat ini ditanya. Apa permintaannya? Permintaannya 1, saya mau mati, tetapi Anak Agung semua saya mohon supaya istri anak-anak saya dipelihara. Dipelihara, itu mintanya dipelihara, bukan jangan dibunuh dan dipelihara itu mintanya. Ya, dan dipelihara mintanya. Akhirnya disanggupi untuk itu. Disanggupi itu bisa secara bisa perjanjian dari para pendeta dan sebagainya disaksikan oleh semua. Akhirnya yang 4 ini rela melepaskan dirinya dengan dibunuh pun dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dibunuh dengan kerisnya sendiri. Kalau tidak salah katanya nama kerisnya itu yang diberikan sama Indonesia Cicondong. Si Condong apa kerisnya? Itu Mas Panji yang kerisnya Nenek Demung Supri ini harus ditusuk oleh kerisnya sendiri dan ditusuk oleh saudaranya sendiri. Itu baru bisa mati. Yang satu yang paling aneh ini jadi Demung Senjata ini harus dikayakan niki pindah-pindah kan
Kuat. Cocok sih Pak. Bang nggak bisa. Ada juga. Nah itu saya sebut soalnya mungkin ada. Gue sebini-bini ambil bini tiara, bini sebini arah. Sejarah gitu. Ada juga yang pakainya harus pakai kedebong di depannya, baru kedebongnya ditusuk baru bisa masuk gitu ceritanya. Dan ada beberapa. Dan yang 4 inilah yang dimakamkan, dilayangkan, disarikan di makam Mambe Mama. Itu yang 4 ini. Dan sesuai dengan perjanjian Anak Agung Mataram, maka kita dipelihara oleh Anak Agung Mataram, diberikan tanah di Karangbrune dan diberikan tanah di pendopo kantor gubernur yang sekarang. 7 kali. Ya, yang bersebelahan dengan Karanggede. Dulu di sana ditempati oleh orang Sasak semua, Karangmedaya dan Karanggede itu ditempati oleh orang Sasak, tetapi disuruh pindah ke Punyi. Kita asal Punyi itu di sana, di belakang kantor gubernur itu. Iki, nah ini jadi senang dia kumpulkan oleh Anak Agung Mataram itu orang-orang sakti ceritanya. Yang dari Kelayu, yang dari Klaten, yang dari mana dikumpulkan. Nah itu sebabnya jadi Punyi. Nah, ada Punyi Klaten, ada Punyi Kelayu, macam-macam. Seperti itu. Nah jadi setelah itu waktu itu Anak Agung kewalahan, Anak Agung Mataram untuk memerintah orang Sasak, punya karisma dan punya ilmu, dijadikan datu untuk memerintah orang Sasak. Itu sebabnya bisa orang Sasak itu beribu conga, karena dijadikan rajanya adalah orang Sasak sendiri. Itu ceritanya. Nah, anaknya, bijanya Demung Supriye inilah yang dijuluki Demung Runtuh, memerintah di Mataram. Apa namanya wilayahnya? Dayen Jangkuk, Lauk Babak, Sekotong, ke timur itu sampai Penujak, di baratnya Tanah Auni Bandaran ke selatan, Kateng Mangkung ke timur sampai Penembur sampai ke selatan sampai Silung Belanda. Itu kekuasaan Demung Runtuh yang diberikan oleh Anak Agung Mataram, termasuk Utara Jangkuk, Mataram, Laut Babak. Itu istilahnya. Dan Demung Runtuh ini mempunyai 4 orang saudara. Ada namanya Demung Purwati, dan ada namanya Demung Munggah, dan seorang perempuan namanya Denek Bini Keraeng, atau disebut juga Denek Bini Jeraeng. Dan Denek Bini Jeraeng ini asalnya dari Keraeng Majini, dari Bugis. Dia dibawa orang kawin sama itu, sama kakaknya, sama adiknya Demung Runtuh, dan dijadikan kiai di Mataram. Oleh Demung Runtuh disebut dengan Kiai Jeraeng. Ini yang saya tanyakan kemarin, di mana makamnya Demung Purwati dan Demung Munggah. Nah itu yang ceritanya yang kita pakai. Nah, kemudian Demung Runtuh ini memiliki bije jari dan lima. Yang paling besar namanya Putrewangsi, Demung Putrewangsi. Yang nomor 2 namanya Demung Putraji. Yang nomor 3 namanya Demung Putradi. Itu Raden Putradi, Raden Putrewangsi, Raden Putraji, dan Raden Putradi. Dan 2 perempuan namanya Denek Bini Tegari, Denek Bini Haji Ali. Dimalik. Setelah meninggalnya Demung Runtuh, sepeninggalnya wafatnya Demung Runtuh, maka digantikan sama anak-anaknya yang 3 niki ini.
Yang memerintah Mataram, laut Jangkuk di lautnya Jangkuk, dayanya Bapak, termasuk di sana, termasuk apa namanya Pabutan, pokoknya daerah sekitar laut Jangkuk, Dayun Babak. Itu diperintah oleh Benung Putra Wangse setelah sepeninggalnya Benung Runtuh. Di Dayun Jangkuk dikasih memerintah adiknya yang namanya Benung Putradi, berkedudukan di Gegutu. Jelas ini dengan anu di Gegutu nanti. Dan Benung Putradi dikasihkan kekuasaan di Laut Babak, di Gerung. Gerung pertama kali di Gerung nih, yang kawin anaknya sama Demung Unggare Bunyi. Berhubungan akhirnya itulah sebabnya berhubungan kebon orong itu dengan Bunyi dan Padu Nafri dari Demung Unggare. Demung Unggare ini dari Paduare. Itulah satunya kebon orong sama apa namanya ini, sama Bunyi ini. Nah nanti sampai akhirnya keturunannya sampai Lingsar di tempatnya Mami Cega itu sana itu pertalian darah antara Demung Unggare dengan Demung Sinarok. Dan tiang yang di tengah di Mataram, Putra Wangse melahirkan 2 orang putra. Yang satu namanya Haji Lalu Nurdin, niki dia. Yang kedua namanya Mami Nur Said. Mami Nur Said ini pergi pindah ke Sekarteje, Lombok Timur. Ya, dan dia tidak menggunakan gelar nama Mami dan Lalu di Sekarteje, jadi amak-amak di Sekarteje. Saudaranya dari Benung Sadar Haji Lalu. Nah, belum jangan ditelusuri. Pokoknya larinya ke Sekarteje ini pasanakan. Ini supaya jangan kan? Ini saya ceritakan supaya jelas sejarahnya. Kemudian yang ke Gegutu, Benung Putradi punya adik 3. Haji Hasan, Haji Husein dan Mami Tawang. Nah niki, pada saat niki lagi ceritanya Haji Lalu Nurdin. Dia berkata dia pada saat itu. Anda bisa bilang ada apa? Baik, yang sekolah dia soal ujian niki. Akhirnya dapat juara umum aja dia. Ditabrak sama busuk, motor dia habis, hancur, yang di atas. Motor Panduk niki akhir penasaran dia wujud niki ke rumah Mami dulu. Ini lagi habis jadinya masih hidup dan apa namanya Brahma ini datang kemari suruh datang kemari gitu. Itu baru yang SMP gitu. Dan ada beberapa hal-hal yang lain yang saya jumpai selama kasar. Dan apa yang saya jumpai itu saya tanya kepada ustaz-ustaz ada yang berani jawab apa yang saya lihat itu kan sampai nanya sampai satu dia sampai guru sinarah kesananya disuruh pulang kan guru sinarah lalu Pak Pauk pulang begitu nah, disuruh pulang arah saya suruh pulang. Nah jadi yang belajarlah apa yang terjadi. Dan ketika kita coba di tempat ini, betul datang ilmunya hanya sekedar apa. Dan coba bacok manusia dia bakat ini jari dia. Dia kemangking kalau terkadu dari mana itu datanglah. Kejumpaan buku Mami Tiang dari dulu ajak Tiang beberapa tulisan tentang dia masuk Islam
Mekah mau masuk Islam dengan 700 pasukan mau cari baru Iki Bulut ini di kanteng karena dia menyepi di sini dulu, menyepinya di kaki. Dia naik haji sama kebiasaan lagi usia lagi muda. Dia selama di Mekah 13 tahun, bukan sengaja 13 tahun di sana, tapi kapal Belanda yang akan kembali ke Lombok itu 13 tahun baru ada lagi. Itu modelnya. Akhirnya sampai beli tanah di sana di sekitar namanya ya di sana beli tanah dan diwakafkan. Akhirnya setelah pulang ke pemerintah Arab Saudi dikenal dengan wakaf Demung Kateng sampai sekarang. Ya, ini dicari ceritanya belak-belakan dari Ki supaya jelas nih. Dan akhirnya setelah pulang Madinah ke sini ke Lombok, Papua, dia menyepi di KTM yang dia ditemani sama Milik Tiang itu paling kecil, ajaknya yang paling kecil. Dia cerita, dia berhaluat dalam satu hari dikasih makan hanya satu hari. Itu di sini. Nah, akhirnya pada satu saat dilihatannya masih aja nasi itu yang ditaruhkan di lubang ceritanya lubang bambu. Ya nasi ini bisa kelihatan di dalam dia punya rumah pakan. Masih ada dendam orang lewat utara niki dulu. Sedangkan niki waktu perang Puputan kita itu lari ke Kebon Norong, Kebon Beko di sana itu, dan balik niki ke apa namanya sini ke Kate lewat selatan di Juli oleh orang Lemuki, oleh orang Kandek ceritanya yang Juli lari. Ada beberapa orang yang Juli dia lewat tapi jangan mana untuk menghindari hal-hal yang terjadi di perahu, tetapi selalu berani Gusti Madi Gusti lewat utara. Akhirnya dirusak di Semarang. Tidak jadi sampai di cerita. Dan di sana masuk Islam di sekitar wilayah Bali, Gerunung sampai Perang, Kebun Jeruk sampai di apa namanya anak-anak keturunan seperti itu ceritanya. Nah ini ya sekedar status sirih supaya kita tahu kemana kita apa namanya belahan, tapi sekarang ini nampak jelas. Boleh nampak jelas ini karena beliaulah yang datang ke Mimpi Tiang pada tahun 1971 di Kubu. Dan yang terdalam lagi sama ustaz sama guru-guru apa yang saya jumpa itu sekitar setelah dia jadi guru pada tahun 1970 keliling menyari maka sampun iki wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serbuan إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah menonton
terakhir penutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Demikian, semoga dengan acara 14 ini kita dapat memperkuat dan memperteguh asa iman dan saudara. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf bila dan tidak hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagah kekah Gunung Renjani, kang dadi pasek ring bumi sasak, teguh kuku kuat angu dipdaya sakti.